Halo, selamat pagi good people. Balik lagi dengan saya, Marcelino Leo Kusuma, di channel yang berisikan tentang informasi pendidikan ke luar negeri, terutama ke Selandia Baru, Aotearoa, New Zealand. Ya, saat ini kita itu sedang menyiapkan festival tahunan yang festival yang cukup besar, yaitu Matariki yang dimulai pada tanggal 29 Juni ini sampai 11 Juli. Ini adalah festival tahunan terbesar untuk memperingati tahun barunya Maori. Jadi dari SIT dan juga seluruh kota di New Zealand sedang mempersiapkan acara tahunan yang besar ini. Dan di video kali ini, Marcel ingin menginformasikan pre-departure briefing atau informasi yang patut diketahui oleh student sebelum berangkat ke SIT di New Zealand. SIT menyediakan akomodasi untuk student kita selama 2 minggu pertama secara gratis. Dan ini sudah diinformasikan di video-video Marcel sebelumnya. Jadi student itu berhak mendapatkan sharing accommodation di SIT apartment kita untuk 18 tahun ke atas. Dan untuk di bawah 18 tahun itu wajib menggunakan homestay dengan minimum stay 6 minggu. Dan di homestay itu single room sudah termasuk 3 kali makan. Untuk di atas 18 tahun itu kita akan memberikan sharing apartment, jadi satu kamar berdua, dan ini harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi minimal 1 minggu sebelum keberangkatan, student itu yang sudah approve ya visanya harus memberikan kopi tiket ke Marcel, dan nanti Marcel akan siapkan penjemputan di airport di Invercargill atau Queenstown dan juga akomodasi. Jadi begitu keluar dari airport sudah dijemput, lalu kita antar ke akomodasinya. Ini harus diinformasikan paling minimal, jadi setidak-tidaknya itu 1 minggu. Dan kalau misalkan tidak dipakai atau sudah punya penjemputan sendiri atau pingin arrange sendiri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dipakai, ini akan hangus, jadi tidak bisa di-refund. Misalkan saya pengen sampainya di Queenstown, mau lihat-lihat dulu, nanti saya naik bus ke Invercargill, itu tidak bisa klaim. Jadi kalau tidak dipakai, ini otomatis ya akan hangus. Bila student sudah arrange penjemputan, tapi ternyata dia itu tidak muncul di bandara, entah itu delay atau ganti pesawat, ketinggalan pesawat, tanpa menginformasikan, akan ada denda yang harus ditanggung. Ya, ini kan karena kita sudah menyiapkan dan menyuruh orang untuk menjemput tapi tidak show up, jadi dendanya itu akan dibebankan ke student. Untuk Invercargill, dendanya itu sebesar $35. Dan apabila request selanjutnya juga akan dikenakan $35 lagi apabila memerlukan penjemputan. Untuk Queenstown $42 dan Auckland $100. Informasikan juga apabila kalian membawa family member. Misalkan kalian study membawa suami atau istri dan juga anak. Informasikan ke Marcel beserta tiketnya. Tapi ingat, kita itu tidak responsible untuk family member atau dependent. Tapi informasikan sebisa mungkin Marcel akan arrange penjemputannya untuk semuanya. Tapi untuk akomodasinya bisa di-request, tapi subject availability, jadi belum tentu ada. Jadi misalkan saya mau pesan couple with child room, request dulu ke Marcel, nanti kita cek pada saat tanggal tersebut apakah memungkinkan atau tidak. Kalau misalkan tidak, kita akan advise akomodasi yang bisa memadai. Jadi visa sudah approve, tiket sudah punya, penjemputan sudah diatur, saatnya untuk berangkat. Nah, untuk student cohort, jangan lupa untuk melakukan health declaration. Nah, ini sudah Marcel informasikan di video sebelumnya. Silakan kalau misalkan ingin mengingat kembali dan cross check bisa dilihat di video Marcel sebelumnya yang berjudul cohort 4 part 2. Jadi apa aja yang perlu disiapkan, bagaimana submitnya, PCR-nya itu berapa lama, terus juga sertifikat vaksinnya harus diapakan, itu ada informasinya, silakan cek ulang. Dan juga hal-hal yang perlu disiapkan sebelum keberangkatan itu siapkan dokumen-dokumen penting seperti paspor itu harus minimal at least 3 bulan masih berlaku masa berlakunya. Dan juga kalau misalkan kita itu
transit di Australia, itu pastikan kurang dari 12 jam. Kalau misalkan lebih dari 12 jam atau kalian mau keluar dari bandara Australia sembari mumpung kita transit di Australia, kita jalan-jalan dulu deh. Itu harus apply visa transit. Jadi Australian visa transit kalian harus apply in advance sebelum kalian memutuskan untuk jalan-jalan mau transit di Australia dulu, entah Melbourne, Sydney atau manapun. Dan juga kalau misalkan kalian memiliki medical condition, pastikan membawa history record medical Anda. Dan kalau misalkan kalian memerlukan obat-obat yang cocok, yang oke nih obat yang ini cocok, bawa resepnya. Itu akan sangat berguna nanti. Dan juga untuk gigi juga kalian bisa mintakan misalkan lagi perawatan orto atau sedang giginya lagi dikawat, itu juga bisa minta historinya supaya bisa dilanjutkan treatmentnya di New Zealand. Jangan lupa untuk membawa kopi dari important dokumen. Nah, jadi kalian nggak perlu bawa aslinya, tapi bawa kopinya saja untuk important dokumen. Dokumen aslinya kalian bisa taruh di Indonesia. Dan disarankan kalau bisa, itu di-upload. Jadi kalian scan, lalu upload ke Dropbox kalian atau G Drive kalian. Just in case kalau misalkan kalian perlukan, kalian punya soft copy-nya. Dan kalau hilang juga gampang untuk memperbaikinya. Dokumen-dokumen tersebut itu bisa berupa akte kelahiran, terus juga paspor, polis asuransi, kartu kredit, dan lain sebagainya. Sebelum berangkat, disarankan untuk menyimpan nomor-nomor penting di handphone. Jadi nanti akan lebih mudah untuk kontaknya. Dan kita tahu harus kontak kemana apabila ada masalah. Jadi nomor emergency number di New Zealand adalah 111. Dan untuk di SIT adalah 0800 748 111. Itu simpan di handphone kalian. Jadi untuk speed dial, jadi kalau misalkan ada apa-apa bisa langsung dihubungi. Kalau bisa dan juga disarankan baiknya itu simpan juga nomor pastoral care, nomor international house reception, dan juga alamatnya, alamat akomodasi kalian bisa save just in case kamu memerlukan apabila dipertanyakan di bagian imigrasi atau nanti ke depan ada apa-apa akan lebih mudah karena kalian sudah simpan di handphone kalian. Untuk bank account, New Zealand bank account, kalian itu bisa untuk membuka di New Zealand langsung atau kalau misalkan kalian mau, kalian bisa buka secara online dari Indonesia. Kalian buka dari Indonesia dan kalian bisa langsung transfer, nanti aktifkan di cabang terdekat di New Zealand. Jadi kalian nggak perlu bawa uang banyak-banyak. Dan kalian bisa memilih major bank di sana, jadi bank-bank besar seperti ANZ, Kiwi Bank, dan lain-lain. Tips untuk hand carry. Kadangkala ini sih mudah-mudahan tidak terjadi ya. Luggage kita itu delay atau bahkan tertinggal. Jadi mesti menunggu beberapa hari sehingga bagasi kita itu sampai ke New Zealand. Ini mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi diharapkan untuk hand carry itu kita membawa dokumen-dokumen yang penting seperti paspor, credit card, kopi, semua dokumen itu ada di hand carry. Jangan lupa juga bawa baju ganti satu kali dan uang at least untuk hidup seminggu. Untuk koper kalian, koper di bagasi, jadi pastikan kalian timbang. Jadi jangan sampai melebihi dari ketentuan. Kalian cek di tiket kalian, boleh bawa maksimum berapa, bawa segitu. Nah, jadi dan pastikan itu kalian packing sendiri. Takutnya dimasukkan dengan barang-barang yang tidak diinginkan kan. Jadi berbahaya. Dan jadi kalian pastikan kalian packing sendiri dan ditimbang. Jangan lupa di koper kalian itu kasih label. Jadi kasih label berupa nama dan kontak kalian. Dan juga kalau bisa kalian foto. Jadi just in case ketinggalan seperti yang tadi Marcel info, kalian bisa deskripsikan dengan baik ke petugas dan bisa kasih lihat ini loh, bisa di attach di email atau di formnya, kalian bisa kasih unjuk ciri-ciri koper kalian. Pada saat kalian packing luggage kalian, pastikan kalian tidak membawa barang-barang yang tidak diizinkan dibawa ke New Zealand.
Apa aja barang-barangnya? Yang pertama itu adalah hewan, baik hidup atau mati. Lalu kedua itu bulu-buluan, kerang-kerangan, jadi cangkang, dan juga kulit-kulitan seperti kulit ular itu jangan dibawa. Obat-obat herbal juga jangan dibawa. Lalu traditional food, terus fresh food seperti daging, sayur, buah itu jangan dibawa. Dan tidak boleh bawa juga uang lebih dari 10.000 New Zealand dollar, dan juga rokok dan alkohol juga kalau bisa jangan dibawa. Untuk rokok maksimum 50 batang. Dan kalau kalian nggak yakin nih, aduh ini kira-kira boleh bawa atau enggak ya, itu kalian bisa declare. Jadi kalian declare, jadi nanti pada saat datang itu kalian akan ada form, kalian declare barang-barang ini saya tidak yakin. Nah itu nanti bisa dijelaskan ke petugasnya. Untuk packing list apa aja nih kira-kira yang kita mesti bawa. Nah itu Marcel percaya kalian itu pasti lebih expert karena lebih sering healing dan jalan-jalan. Jadi Marcel memberikan tips ini yang basic saja. Apa aja yang mesti dibawa. Jadi kalian bawa baju mulai dari formal dan juga informal. Kalau untuk generalnya kalian bawa jeans, t-shirt, terus jaket satu saja karena dari SIT ngasih, dan juga kalian bisa beli juga di sana. Terus juga shoe, dalemannya jangan lupa dibawa. Dan pada saat nanti summer kalian juga bisa bawa dari Indonesia itu sandal jepit, kaos, celana pendek itu juga bisa dibawa. Dan jangan lupa sediakan untuk baju tradisional dan juga baju nasional. Karena nanti suatu saat seperti 17 Agustusan kita akan pakai sama-sama pakai baju tradisional atau baju nasional. Atau event-event khusus seperti setiap tahun sekali SIT itu memilih salah satu Indonesian student untuk mewakili negaranya untuk menyambut delegasi. Itu bisa dipakai baju nasional atau baju tradisionalnya. Lalu kalau untuk elektronik, kalau bisa bawa dari Indonesia aja. Karena di sana itu lebih mahal. Untuk adapter atau sambungan colokan sebaiknya beli di sana aja. Karena ada syarat, ada ketentuan colokan yang harus bagaimana yang bisa dipakai di New Zealand. Jadi nggak sembarangan universal travel adapter itu diperbolehkan digunakan di New Zealand. Dan juga jangan lupa bawa kamera karena untuk mengabadikan fun moment dan juga experience kalian di New Zealand. Untuk yang menggunakan kacamata sebaiknya bawa resepnya dan juga bawa cadangannya just in case kenapa di jalan kalian sudah ada backupannya. Terakhir untuk packing list kalau bisa, dan ini optional sih, kalian juga bisa membawa souvenir khas Indonesia for your new friend there. Jadi nanti kalau kalian ketemu Kiwi and you like them, you can give them sebagai hadiah perkenalan, dan they will be happy to receive that. Kalian bisa beli seperti baju batik atau ukir-ukiran, dan ya kalian pasti bisa lah. Kalian pasti tahu, atau coffee itu bisa juga. Banyak barang-barang Indonesia yang bisa kita gunakan sebagai merchandise untuk bertemu orang baru di sana. Tapi ini optional, it's up to you. Dan selanjutnya Marcel ingin memberikan tips gimana cara untuk kita mengurangi jet lag. Jadi tips-tips ini mudah-mudahan bisa kita gunakan untuk mengurangi efek dari jet lag karena flight yang panjang dari Indonesia ke New Zealand. Yang pertama, kita atur jam kita. Kita sesuaikan dengan New Zealand time sebelum kita berangkat. Jadi kita lihat terus di jam, di New Zealand sekarang sudah jam 6 sore atau jam 7 malam. Jadi kita nanti otak kita secara kita tidak sadar akan menyesuaikan. Dan selama di pesawat itu kalau bisa menghindari kafein, teh, kopi, dan juga alkohol. Banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Pada saat di dalam pesawat, sebisa mungkin at least 1 jam sekali kalian itu melakukan stretching. Atau kalau misalkan memungkinkan kalian bisa jalan-jalan supaya sirkulasi darahnya itu lancar.
Dan pada saat jam di pesawat dan kalian lihat di New Zealand itu sudah malam, usahakan tidur walaupun keadaan terang. Jadi di pesawat kita lihat di luar itu terang, kalian usahakan tidur. Jadi tutup jendelanya, kalian bisa pakai penutup mata, earplug, usahakan untuk tidur supaya kalian bisa beradaptasi dengan new time zone. Dan juga kenakan baju yang relax, yang nyaman dipakai untuk tidur di pesawat. Itu akan memudahkan kalian itu untuk tidur pada saat jam jam di New Zealand itu jam tidur. Yang terakhir, nanti pada saat kalian sudah di New Zealand hari pertama, usahakan jangan tidur sampai jam 10 malam. Kecuali kalau misalkan kalian benar-benar capek, nggak tahan, pengen tidur siang, ya udah tidur tapi jangan lebih dari 2 jam supaya tubuh kalian itu menyesuaikan dengan time zone kalian. Nah, begitu sampai di New Zealand nih, jadi kita sudah melalui dari pertama, kita sudah di airport. Nah, sekarang kita sudah sampai di New Zealand, jadi kita sudah landing dengan selamat. Sebelumnya kita sudah lihat dari atas pemandangan New Zealand yang sangat stunning. Itu kalian akan begitu sampai kalian akan diberikan arrival card. Nah, kalian isi arrival card tersebut dan juga declare kalau misalkan ada barang-barang yang kalian tidak yakin yang tadi Marcel jelaskan di awal. Lalu kalian datang ke immigration, kalian nanti akan mendapat cap, lalu kalian collect bag bagasinya, lalu scan kalau misalkan diminta untuk scan, di scan, lalu kalian keluar dari airport dan find friendly face representatif dari SIT yang menjemput kalian. Biasanya mereka membawa name tag nama kita, jadi kita tinggal halo dan kita akan diantar ke akomodasi kalian di SIT. Lalu bagaimana kalau misalkan kita sudah nunggu lama bagasi, ternyata bagasi kita nggak keluar-keluar? Waduh, nah ini langsung hubungi emergency contact SIT, bilang ada sedikit keterlambatan karena kalian harus mengambil bagasi kalian. Dan kalian lapor ke airline-nya. Jadi kalian lapor ke airline kalau misalkan bagasi kalian itu belum keluar-keluar, mungkin ada tertinggal atau apa, nanti biasanya diberikan form, kalian tinggal isi deskripsinya, desain kopernya seperti apa, ukurannya apa, warnanya apa, dan kalian berikan picture-nya tuh yang tadi Marcel bilang. Dan itu biasanya akan dikirim 1-2 hari dan ini gratis biasanya. Setelah kalian bertemu dengan SIT representatif, nanti diantar ke apartemen. This is your first day. Welcome to New Zealand. Nah, what should we do? Kalian itu bisa pertama beberes. Jadi ini juga ada di video Marcel tentang living in Invercargill. Kalian bisa cek lagi videonya. Overall sih kalian bisa beberes dulu, istirahat, contact family. Kalau kabarin kalau misalkan kalian udah sampai dengan selamat di WiFi accommodation. Dan juga kalian bisa makan, istirahat, olahraga kecil untuk supaya lebih fresh lagi. Ya, doing your daily ritual lah. Jadi kalian bisa kalau misalkan kalian suka dengan baca buku, ya kalian baca buku. Kalian suka nonton Netflix, ya kalian bisa nonton dari handphone kalian seperti hari-hari kalian di Indonesia. Kalian bisa juga discover lingkungan sekitar, cari tahu di mana kalian belanja grocery, pack and save itu di mana, gimana cara ke kampus SIT, gimana cara ke Asian grocery store, ada restoran apa aja di dekat accommodation, rekomen makanan apa aja yang kira-kira kamu mau coba. Kalian bisa lihat lingkungan sekitar. Kalian bisa juga kenalan dengan roommate-nya, terus juga cari tahu di mana post office-nya. Dan kalau misalkan masih office hour, kalian juga boleh datang ke International House, ke SIT untuk lapor, untuk mendapatkan jadwal orientasi, terus juga untuk dapat ID card. Itu kalau misalkan masih office hour. Tapi kalau misalkan kamu lelah, memutuskan untuk saya mau istirahat aja dulu, mau santai-santai, mau lihat-lihat sekitar, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa lapor ke SIT esok harinya. Oke, segini dulu informasi tentang pre-departure
briefing part 1, jadi mudah-mudahan berguna. Nanti kita akan lanjut ke part 2 yang berisi tentang host rule, orientation, dan adapting New Zealand life. Semoga video ini berguna dan membantu teman-teman sekalian untuk mempersiapkan exciting new life in New Zealand. Stay safe semuanya, selamat pagi, and bye-bye.